Ya Allah ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fa'abasuhu maqama salam. Ya Allah ya salam, anta salam, sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fa'abasuhu maqama salam. Antal hamid hamidul awwal, antal khabir khabirul akhir, syauqul lana ala sayyidina Muhammadin salatu wassalam. Ya Allah nurun azim azimun hakim, malik qudus qudusur rahim. Nurun azim azimun hakim, malik qudus qudusur rahim. Al-mar'u ma aman ahabbahu ahbabatuhu man ahabbani. Ya Allah ya salam, anta salam, wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina. Wali rasul sil ruhana fi dunyana wa akhiratina, ya daulana bi salatihi sahlan lana bi amrina. Ya Allah ya salam, as-salatu wassalam ala sayyidi salam fi kulli waqti yaumina fa abasuhu
maqama salam. La ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warjuk lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mengangkat derajat kita, derajat anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mencurahkan kasih sayang dan pertolongannya setiap detik dan saat hidup kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita keberuntungan yang banyak, berkah dan kasih sayang dalam hidup ini sampai kepada kematian kita, sesudah kematian kita, pada barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu semata-mata karena dukungan Allah Azza wa Jalla, dorongan Allah, kekuatan Allah Azza wa Jalla, bukan kekuatan diri kita. Nah, itu harus disadari. Saya ingin juga menjelaskan tentang nanti apa itu pokok paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan kita dengan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, dan mungkin kalau sekarang ada Wahabi, Salafi, dan seterusnya. Apa itu perbedaan-perbedaan itu? Mudah-mudahan sempat saya menjelaskan. Tapi kita kembali kepada persoalan tadi. La tahrub minal haqqi azza wa jalla li ajli balaihi. Jangan sampai engkau berlari daripada Allah azza wa jalla, menjauh dari Allah hanya karena sebab bencana yang kamu timpa. Nah, ini seringkali orang ini, banyak orang bisa jadi kufur karena bencana. Contoh seperti hadis Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Bencana berupa penderitaan hidup, berupa kefakiran ya Nabi. Banyak sekali orang itu fakir, dia menjadi kufur kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi jauh dengan Allah, menerima bencana, berpikir sendiri. Nah, ini bahayanya. Makanya jar Imam Al-Ghazali, berguru jangan tidak berguru. Siapa yang tidak berguru, gurunya setan. Karena kalau sendiri berpikir hidup ini, nanti gurunya yang menemani dia bukan manusia, bukan setan. Bisa setan itu berbentuk gaib di pikirannya sendiri, bisa berbentuk wujud manusia, yaitu teman yang mengarahkannya kepada keburukan yang menjadikan dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam pergaulan bisa aja kita nih gara-gara pergaulan kufur, pergaulan yang salah. Hidup ini kan jar, nah itu kalau hidup ini kalau tidak berusaha jar, tidak bisa hidup kita ini jar. Belum tentu kan, sebenarnya belum tentu.
Ada orang tidak berusaha sugih sidin. Ya kalau lah keturunan. Tapi kadang kita sepintas memahami yang sebenar aja, bahwa tidak berusaha tidak mungkin hidup ini. Ya kan? Seharusnya yang bagaimana? Seharusnya nasihat yang benar itu dari guru agama mengingatkan berdasarkan agama, berusaha itu salah satu cara, ya lah, untuk mendapatkan rezeki bagi Allah, jais bagi Allah, ya kan? Kadang Allah perbanyak gara-gara ikhtiar, kadang Allah perdikit dia gara-gara ikhtiar, kadang tidak ada berikhtiar juga Allah kalau mau menghendaki. Artinya tidak semata-mata karena usaha seseorang itu. Ada hal yang memang usaha harus, ada hal yang tidak ada usaha. Mungkin kalau hidup hari-hari untuk makan dan minum harus berusaha, kita itu betul. Makan, minum, hari-hari mencari rezeki itu betul. Tapi untuk menjadi orang kaya, itu kadang-kadang tidak ada usahanya, bingung kita. Yalah, kalau sekarang di Banjar ini yang kaya itu kan orang pengusaha batu bara. Yalah, kita ini lawan batu bara aja tidak pernah melihat. Ya guru lah. Mun anak sugih aja berusaha intan kayak apa? Intan aja kita tidak tahu. Iya kan? Artinya kalau kaya itu ada sesuatu hal yang lain yang Allah berikan kepada mereka-mereka. Yalah, kayak apa? Gawian kita sehari-hari jualan sayur, mana tahu batu bara. Yalah, mun sayur kangkung tahu aja guru aja. Ya kalau lah. Nah, jadi banyak hal kita tidak tahu. Nah, jadi ini bagian-bagian paham Ahlussunnah wal Jamaah harus dipahami juga. Maka bencana itu jangan sampai menjauhkan dirimu dengan Allah. Lalu kamu menggibah Allah. Nah, mulai menggibah Allah. Kenapa Tuhan ini jadi menyakitkan aku? Kenapa Tuhan ini membedakan benar aku dengan si Udin di sana tuh? Sugi Udin tuh nyaman, sekarang hidup aku nih sulit. Padahal dulu sekolah sama jalan Udin tuh kok satu kelas bahari. Malah Udin tuh sering banyak meniru lagi lawan aku waktu ulangan. Kenapa Udin tuh lebih nyaman dari aku? Maka bininya bungas pulang. Mulai menggibah Allah lah. Menggibah Allah. Gibah itu artinya mengata-ngatai Allah, sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Nah ini bahaya benar. Atau kenapa keluargaku ini sakit semuaan lah? Dari mamaku acil-acilku sakit hidup, dari abahku sakit hidup. Berarti mama abahku ini salah beragama kira-kira. Nah, bisa sangka pulang buruk. Kulihat mama acilku, acilku, pamanku nih pina kuat semuaan beragama, pina miskin hidup. Jadi kalau anak kaya kayaknya nggak usah lagi ibadat nih, dikurangi lah ibadat nih. Kesimpulan yang salah kan? Li azri balaihi, karena sebab bencana. Innama yabtalika lima hal tarji ila sababi wa tatruk babahu amla. Sesungguhnya Allah menimpakan bencana kepadamu itu agar engkau diuji atas segala bencana itu. Ujian apa namanya? Ujian keimanan. Hal terji, apakah engkau bisa kembali ila sababi, kepada sebab utama atau sebab yang lain. Watatruku babahu, atau meninggalkan pintu-pintu Allah atau tidak selama ini. Nah, itu tadi itu kan gara-gara bencana, musibah, ujian berat dalam hidup, kesulitan. Lalu akhirnya jar Nabi kufur, ya kan? Penderitaan kufur. Terus apa lagi? Kadang kita menganalisis bencana itu sebabnya sebab dunia. Contoh pula, misal tinggal di suatu tempat lah, di kampung mana, kalau kampung ya semuanya kampung Rawasari, kampung Kelayan, kampung Simpang Jagung, kampung apa lagi Mantuil, kampung apalah, sulit-sulit semuanya hidup, termasuk kita nih sulit hidup.
Dilihat-lihat, oh pinanya nih, ya mentang-mentang sekolah nih lah, sudahlah, menganalisis sendiri. Tidak tahu dengan agama, menganalisis sendiri itu berpikir sendiri. Oh kayaknya ini di kampung nih tidak ada disesayangi Allah semuanya, pinanya mah miskin semuanya, kenapa? Berarti jauh semuanya Allah Ta'ala. No, menyangka orang sekampungan enggak ada? Lah, sakit-sakit sini. Misalnya lah di Kelayan kita tinggal ya lah. Di Kelayan tuh kadang-kadang ada gang-gang lah rumah. Nah, di mana lagi? Di Mentuil kah mungkin, di mana? Simpang Jagung gang halus-halus. Nang jalan tuh berapa bosa meter aja. Bila belai lewatan begesek awak tuh bang. Saking kecilnya jalan. Aku hidup di sini miskin semua di sini. Kayaknya di sini kurang disayang Allah semuanya di sini. Nah, salah memahami. Ini bahaya benar nih. Sudah salah memahami Allah, menggibah Allah. Dosa enggak? Menggibah manusia aja berdosa, apalagi menggibah Allah. Kemudian menyangka manusia itu jauh dengan Allah aja baca. Masya Allah, Masya Allah. Dan engkau melihat sebab-sebab itu semuanya sebab-sebab dunia, bukan sababul aula. Harusnya engkau melihat sababul aulia. Contoh, bedai di sini nih, miskin ini di kampung ini karena pekerjaannya apa ya, tunggal rata-rata tukang tambal ban semuaan, ya miskin. Atau kalau di petani ini petani karet kah, petani apakah gitu kah, di kampung Tamben petani apa, petani pisang kah, sawah kah, miskin semuaan nih, pantas saya miskin. Itu namanya. Atau melihat bencana kebakaran di kampung, sekampungan kebakaran, gara-garanya paloi menambal ban ban orang pakai kayak apa kebakaran, lalu menyalahkan paloi habis-habisan. Bonyok awak paloi dihukum makan orang sekampung gara-garanya kebakaran di kampung tuh habis. Di mana-mana berkata, termasuk si aneh, gara-gara paloi kita nih lah, lalu kebakaran di kampung nih, lalu miskin kita semuaan di sini nih, gara-gara paloi. Itu namanya melihat sebab-sebab dunia. Seharusnya kembalikan sebab utama itu adalah Allah menurunkan bencana agar kita bisa sabar atau tidak. Sabar itu bentuk wujudnya kita tidak menggibah Allah. Tapi bagaimana dalam keadaan seperti itu kena musibah kita masih bisa memuji Allah Azza wa Jalla. Mata kita masih bisa kita balikkan melihat nikmat Allah yang luas. Sama sekali. Baru sekali pas bulan puasa kita tidak punya makanan yang lezat seperti biasanya. Satu hari di antara bulan puasa, misalnya di hari ke-7 kebetulan hari itu tidak ada pembukaan. Jadi jar nang bini nasi aja bang cukup. Syukur dah kita nih jar. Ayah sudah makan nasi aja, iwaknya berbagi 2 pulang lawan bini, lawan anak kan bagi 3. Anak seikongannya. Pada saat itu kita kecewa berat. Kecewa habis-habisan. Kenapa jadi kayak ini? Kenapa jadi rezeki ini sulit seperti ini? Itu artinya kita sudah melupakan nikmat-nikmat Allah yang lain. Sekali bini merangut lawan kita, ya istriku ini bila ada duit hanya pina senyum, ya pas tidak ada duit ini tidak dasar jahat istriku ini. Sekali seperti itu. Termasuk kesalahan laki baru sekali diklaim, mana ada jar laki kuning bawa perjalanan aku jar semua umur sekali ini bang jar, baru hanya dibawa jalanan istri kemana nih, ke pantai. Kalau senang lah ding jar jar suami dibawa berjalan ke pantai nih, jar istri baru sekali ini dibawa jar, lain waktu semalam mana pernah dibawa berjalannya. Nah, hati yang tidak bagus ya lah, hati yang tidak bagus. Apakah engkau bisa melihat sebab yang utama itu? Hal terji ila zahir au ila batin. Apakah engkau bisa memperhatikan yang zahir atau batin dalam hidup ini? Maka perhatikan yang batin. Zahir itu udah urusan akal.
Artinya pian kayak ini nah. Johir itu urusan akal sudah. Soal mencari rezeki itu urusan akal. Akal tuh otomatis saja. Iyalah. Di Banjar tidak ada kesepakatan, tiba-tiba ada pedagang jualan soto. Iyalah. Kenapa? Nah, akal. Iyalah. Di Banjar tanpa ada kesepakatan, banyak orang Banjar bisa betukang rumah. Iyalah. Kita tidak bisa, tapi Sidin bisa betukangan. Oh, kayak apa disusun-susun Sidin jadi rumah. Iyalah. Mun pian besusun-susun lain tukang rontok rumah. Itu urusan bagaimana kita mengedepankan hati kita untuk melihat Allah. Perhatikan yang batin. Nih rumah tukang yang bikin, nggak usah dipikirkan lagi tuh. Nyata sudah tukang yang bangun rumah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyikapi melihat rumah kita itu Allah yang membangunkannya, Allah yang memberikan nikmat sehingga rumah itu dapat kita bangun. Mun kareda rumah penghuru jar rumah sewaan ya namanya menyewakan tuh hakikatnya Allah, bukan pencarian kita. Subhanallah. Itulah kata saya, betapa bencana itu diadakan Allah agar matamu, hatimu melihat yang batin. Siapa yang batin itu? Allah Azza wa Jalla sebagai sebab utama dalam hidupmu, bawa sampai ke mati. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Engkau ya Allah, lagi maha terpuji. Tiada Tuhan selain Allah, lagi maha besar. Kami berucap sebanyak ciptaannya, seridho dirinya, seindah arasnya, dan sebanyak kalimatnya. Subhanallah walhamdulillah ha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Inna na'tarifu bikulli junubina janbal ghaflati wal ma'syiyati wa janban nifaqi wal jahli wal kibri. Sungguh kami akui ya Allah akan segala dosa kami, dosa lalai taat